Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya, kasih sayangnya kita bisa kembali sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah di masjid kita tercinta ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan para penerus risalahnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah sholat zuhur rahimakumullah, apa yang hendak dibahas mungkin dengan waktu yang sangat terbatas ini, izinkan saya membahas salah satu fenomena yang bisa jadi ini adalah hal yang biasa dan rizki yang Allah berikan ini sebenarnya biasa dan juga lumrah dan kita manfaatkan tiap hari. Tetapi jika kita mendalaminya, jika kita memahaminya, mentafakurinya, mentadaburinya, akan menjadi suatu yang luar biasa yang menjadi kita bertambah yakin, bertambah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makhluk Allah yang disebut di dalam Al-Quran dan diabadikan di dalam surat. Kemudian disebut juga bahwa dia jika terkait dengan hal yang dimaksud ada 11 surat yang terkait yang saya catat paling tidak. Kemudian yang menyebutkan itu ayat dengan kata yang sama itu ada 41 ayat. Nah, yang akan dibahas itu adalah yaitu makhluk Allah yang disebut adalah cahaya atau an-nur ya. Cahaya yang kita pahami ya sehari-hari kita berinteraksi, tanpa adanya kita tidak mungkin hidup. Bahkan di zaman Mesir kuno ya, atau mungkin zaman dulu ini saking bermanfaatnya sampai disembah gitu. Itu mempunyai dewa matahari dan sebagainya. Gitu. Jadi sangat bermanfaat sehingga tanpanya kita tidak akan hidup. Di keilmuan, di fisika kita mempercayai bahwa dia adalah merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik namanya. Artinya bahwa dia mengandung medan magnet dan medan listrik. Jadi apa-apa yang terkait dengan magnet, apa-apa yang terkait dengan listrik bisa berinteraksi dengan namanya cahaya ini. Cahaya sedikit saja ada celah di dalam ruang yang gelap bisa menerangi. Dan kita tahu bahwa yang kita lihat warna merah Meiji Kuibinio ya, merah, jingga dan seterusnya sampai dengan ungu itu adalah cahaya. Dan di keilmuan memahami bahwa cahaya yang dimaksud adalah hanyalah cahaya tampak yang bisa kita nikmati, yang kita bisa yang kita bisa terima oleh mata kita. Padahal sebenarnya ada cahaya-cahaya atau yang kita sebut namanya spektrum cahaya yang itu
kita bermanfaat tapi belum bisa kita terima dengan panca indera kita kan gitu ya. Contohnya ada namanya ultraviolet, ada sinar X, ada sinar gamma, ada juga infrared ya, dan sebagainya. Dan itu ada manfaatnya. Beberapa alat di lab itu memanfaatkan cahaya. Kita tidak bisa membedah, mengetahui benda-benda yang kecil sampai dengan atom dan sebagainya tanpa ada bantuan cahaya. Kita bisa melihat karena ada pantulan cahaya yang berupa merah, biru, kuning, hijau sampai ungu. Kita tidak bisa melihat kalau tidak ada pantulan dari sumber cahaya. Dan juga kita juga bisa memahami, mengobservasi, mengamati dengan bantuan cahaya ini. Dengan sumber cahaya dipantulkan pada benda yang kita ingin tahu, sehingga dia memberikan informasi banyak tentang bagaimana benda yang kita ingin tahu itu. Nah, di ayat saya kutip dari satu ayat yang mewakili, yaitu An-Nur ayat 35. Cukup panjang ayatnya, tetapi saya bacakan yang penggalan ayat yang pertamanya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Terjemahan seterusnya, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Bahasa Quran namanya misbah. Pelita itu di dalam tabung kaca. Ya, tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi berdasarkan ayat yang tersebut di atas, menurut Ibnu Abbas dan Anas, yang dimaksud dengan cahaya langit dan bumi yaitu Allah yang memberi petunjuknya kepada seluruh makhluknya. Sedangkan menurut Mujahid adalah Allah pengantar apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian menurut tafsir Al-Maraghi bahwa Allah menjelaskan Dia adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi dengan menaburkan kepadanya ayat-ayat kauniyah yang dikaruniakan kepada Rasulnya sebagai dalil dan wujud keesaan dan seluruh sifatnya. Konsep cahaya atau nur ini berasal dari kata naurun ya, artinya menerangi, semakna dengan kata anar, nawara, istanara, dalam bentuk kata benda. Cahaya maksudnya penerang yang menjelaskan suatu sehingga terlihat yang sesungguhnya melalui sifat-sifat dan karakteristik cahaya. Jika kita telusuri hidayah atau bimbingan, atau dalam hal ini cahaya yang diterima oleh manusia asalnya dari Allah semata, manusia tidak bisa memberikan petunjuk atau hidayah pada orang lain kecuali atas izin Allah. Seorang Rasul Muhammad tidak dapat memberi hidayah. Jadi hanya Allah lah yang mampu memberikan hidayah, seperti bagaimana cahaya menerangi segala benda yang ada di dalam ruangan itu tersebut. Dan itu adalah perumpamaan. Di dalam hadis riwayat
Bukhari Muslim ada satu doa yang selalu disampaikan oleh Rasulullah dan biasanya ini doa di tahajud ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'alni fi sam'i nuran waj'alni fi basari nuran waj'alni min khalfi nuran wa min umami nuran waj'alni min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran, yang artinya ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di dalam lisanku juga cahaya, jadikanlah di dalam pendengaranku juga cahaya, dan di dalam penglihatanku juga cahaya. Jadikanlah pendengaranku cahaya dan penglihatanku juga cahaya. Jadikanlah dari belakangku cahaya dan dari depanku juga cahaya. Jadikanlah di atasku cahaya dan dari bawahku juga cahaya. Ya Allah, berilah aku cahaya. Jadi ini adalah doa. Jelas bahwa doa itu adalah yang disebut pertama adalah hati. Hati yang bercahaya akan menerangi semuanya, memberikan efek terang kepada seluruh tubuh. Dalam doa Rasulullah juga menyebutkan lisan, pendengaran, penglihatan, belakang, depan, atas, dan bawah itu semuanya bercahaya. Manusia bisa bercahaya karena hatinya, dan karenanya juga pendengaran, penglihatan, dan segala macam yang tadi disebut juga bisa bercahaya. Karena manusia hatinya bercahaya akan merasakan luas dan lapang di dalam dadanya, dan akan merasakan keagungan, selalu bertafakur, berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin hari semakin berzikir, semakin bertafakur, bertadabur, dia akan tambah ingat, tambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan hal ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa lanjutkan tentang pembahasan tentang materi-materi yang lainnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.